Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih guys? Sehat dong? Iya dong, jangan sakit-sakit. Yang lagi sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Dan yang lagi sehat, semoga semakin sehat aja. Dan yang lagi kelilit hutang, jangan lari dari kenyataan. Nih guys, kali ini Windu Channel Film akan menceritakan sebuah alur film dari negeri hewan pemakan bambu yaitu Cina. Film ini berjudul Ip Man The Awakening. Oh ya guys, biasanya kan Ip Man diperankan oleh Donnie Yen. Nah, yang ini beda. Ip Man seri ini dibintangi artis muda anak Jet Li yaitu Semyo. Film ini gak kalah keren, asli serius. Buat yang gak percaya langsung aja tonton. Oh iya, tapi buat yang belum subscribe, subscribe ya. Dan jangan lupa tonton sampai habis karena nanti akan ada kejutan giveaway. Oke deh, gas Markinton. Mari kita tonton. Di awal film, tepatnya di Myanmar, terlihat gerombolan orang-orang sedang membawa gadis-gadis hasil dari penculikan. Aksi tersebut dilakoni oleh sekelompok orang Cina dan 3 orang Inggris. Namun, di situ ada perselisihan antara mereka dikarenakan ada gadis yang mati, dan terjadilah perkelahian antara mereka. Dan film Ip Man The Awakening pun baru dimulai. Kemudian kita menuju ke Hong Kong. Di sana diperlihatkan peran utama kita yaitu Ip Man. Ia bernama Ye Wen, yang mana dia baru saja datang ke Hong Kong tersebut. Ketika sedang bersama teman-temannya, dia melihat tindakan kriminal di dalam bus, yang mana penjahat itu tengah merampok 2 wanita di dalam bus. Melihat hal itu, Ye Wen pun tak tinggal diam, langsung menolong mereka. Ye Wen pun akhirnya dapat mengalahkan mereka. Setelah pertarungan itu pun, Ye Wen bertemu dengan teman lamanya yakni Afeng. Afeng merupakan kakak dari gadis yang tasnya dijamret tadi, dan gadis cantik ini bernama Xiao Chan. Ye Wen dan Afeng sudah sekitaran 8 tahun tidak bertemu. Singkat cerita, mereka tiba di rumah. Di sanalah Ye Wen dan Xiao Chan bertemu kembali. Terlihat di situ ada tatapan-tatapan suka di antara mereka. Lalu Afeng pun menyiapkan tempat tidur untuk Ye Wen. Esok paginya, Ye Wen, Xiao Chan, dan Afeng jalan-jalan ke pusat kota. Di sana kedatangan suatu artis yakni Hu Di. Di sana, Ye Wen melihat 2 orang Inggris yang sangat mencurigakan. Malam harinya, Ye Wen membantu menarik becak rentalan bersama Afeng. Dia melihat hal yang mencurigakan. Ternyata, Ye Wen melihat penculikan gadis-gadis Cina. Afeng mengatakan bahwa hal itu biasa terjadi yang dilakukan oleh orang Inggris, dan tidak ada yang berani melawannya. Ye Wen yang tidak menyukai penindasan, sontak langsung bergerak menolong mereka. Mereka pun berhasil menolong gadis-gadis itu dan memporak-porandakan tempat tersebut. Orang Inggris yang mengetahui gadis-gadis telah kabur dan tempat telah dikacaukan menjadi marah kepada ketua penculikan tersebut dan meminta untuk mencari Ye Wen dan Afeng. Setelah Ye Wen dan Afeng sampai di rumah, ternyata Afeng telah menyiapkan kejutan untuk Ye Wen bersama Xiao Chan dan teman-temannya. Dan di sana mereka meminta Ye Wen untuk mengajarkan Wing Chun kepada mereka. Lalu singkat cerita di scene lain di tempat orang Inggris, di situ terjadi perdebatan bahwa Tuan Shitake ini orangnya telah keterlaluan karena menculik orang-orang di siang bolong, dan petinggi meminta uang lebih jika ingin menjalankan bisnis lebih lanjut.
Di siang harinya, Ye Wen dan Afeng mengobrol di suatu jembatan. Afeng menjelaskan bahwa tidak seharusnya melawan para penjajah. Namun, di situ Ye Wen mengatakan bahwa jika berpikir kolot, maka akan terus tertindas. Afeng mengatakan bahwa dia takut jika melawan akan terjadi apa-apa terhadap keluarganya. Lalu, singkat cerita, tiba-tiba rentalan Afeng kedatangan perusuh-perusuh suruhan orang-orang Inggris tersebut untuk mencari Ye Wen dan Afeng. Tak beberapa lama, datanglah Ye Wen. Mereka datang ke situ dengan keniatan ingin memeras meminta ganti rugi kepada Ye Wen dan Afeng terhadap gadis-gadis yang telah kabur dengan uang 1000 pon. Dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Perkelahian akhirnya dimenangkan oleh Ye Wen dan Afeng, namun sialnya teman Afeng yakni Aishui harus tertancap pisau. Kemudian para gerombolan itu pun dengan seenaknya kabur gitu saja. Seperti dirinya yang datang menyakiti lalu pergi. Jelep. Lalu setelah itu, Afeng dikabarkan bahwa Xiao Chan telah diculik. Di situ, Xiao Chan benar-benar ketakutan dan gilap-gilap dengan apa yang dilakukan si penculik tersebut. Sementara itu, wartawan memberitahukan kabar berita kepada pimpinan redaksinya bahwa ada seorang lelaki ahli Wing Chun mengalahkan seni bela diri Inggris dan surat kabar pun dimuat. Dengan adanya surat kabar berita tersebut, si Take, orang Inggris ini, marah terhadap ketua penculik. Tak beberapa lama, Ye Wen dan Afeng datang ke tempat si Take untuk meminta agar Xiao Chan dibebaskan. Di situ, si Take mengatakan jika ingin Xiao Chan dibebaskan, maka Afeng harus membunuh Ye Wen dengan menyerahkan pistol kepada Afeng, namun tiba-tiba Namun di tengah perkelahian, tiba-tiba si Take memberhentikan pertarungan tersebut dan mengatakan agar orang Cina semua tahu siapa yang lebih kuat antara Wing Chun dan seni bela diri Inggris dengan diadakannya pertarungan terbuka. Dengan perjanjian, jika Ye Wen bisa menang, maka Xiao Chan akan dibebaskan. Afeng yang gelisah dan kalut dikarenakan adiknya yang masih ditahan membuat dia emosi dan kacau sehingga ia menemui si Take seorang diri. Afeng memohon belas kasih si Take agar adiknya dapat dibebaskan dengan maksud akan membayar ganti rugi sebesar 1000 pon. Namun si Take menolak dan mengatakan ini bukan lagi urusan uang, namun tentang harga diri dan tahu diri. Dan si Take meminta Afeng agar Ye Wen dapat kalah di pertarungan besok. Lalu kabar berita pun mulai menyebar ke seluruh orang-orang bahwasanya di surat kabar itu tertulis bahwa Wing Chun menantang seni bela diri Inggris. Hari pertandingan pun tiba, di mana di situ disaksikan oleh banyak orang, tak luput seluruh wartawan pun datang untuk meliput. Dan naasnya di sini, Afeng berlaku curang kepada Ye Wen. Dia memberikan handuk yang sudah diberikan obat bius kepada Ye Wen, dan pertandingan pun dimulai. Awalnya Ye Wen bertanding dengan baik, namun di tengah pertarungan bius dari handuk yang diberikan Afeng mulai bereaksi. Hal itu membuat Ye Wen sempoyongan. Di sini Afeng pun sebenarnya tidak tega dengan apa yang dilakukannya, namun ia terpaksa melakukannya agar Ye Wen dapat kalah dan adiknya dapat dibebaskan. Sementara pertandingan berlanjut, di sisi lain gerombolan penjahat itu mengacak-ngacak rumah dan rental Afeng, juga melukai orang-orang di sana. Mereka berniat membakar rumah Afeng tersebut.
Dan kita kembali ke pertandingan di mana Ye-Wen terus-terusan dipukuli dan hampir kalah. Ye-Wen yang tak menyerah tetap bangkit untuk menegakkan keadilan dan semua itu dilakukan untuk membebaskan diri dari penindasan. Ye-Wen pun akhirnya bangkit untuk melanjutkan pertarungan kembali, namun di sini ia mencoba untuk memakai teknik yang diajarkan oleh gurunya dengan menutup mata. Yang mana dia teringat gurunya berkata, "Ikuti bayangan bukan tangan, ikuti kata hati bukan mata." Akhirnya Ye-Wen pun memenangkan pertandingan tersebut, namun tiba-tiba Afeng tertembak oleh seseorang. Ye-Wen yang tak kuat dengan efek bius tersebut kembali jatuh. Kemudian Ye-Wen ditarik oleh seseorang, ia adalah gurunya, serta ia dibawa oleh gurunya ke rumah sakit. Tak beberapa lama, gerombolan penjahat itu pun mengejar mereka dan mencari mereka hingga ke rumah sakit. Dan beruntungnya Ye-Wen sudah berhasil kabur. Kemudian scene memperlihatkan Afeng dan Xiao Chan yang tengah digantung oleh Shiitake di suatu tempat. Shiitake di situ melakukan penyiksaan terhadap mereka. Hari pun berlalu. Ye-Wen yang tidak tenang dengan keberadaan Afeng dan Xiao Chan mencoba untuk mencari mereka. Dia menuliskan surat kepada gurunya jika ingin menegakkan keadilan dan memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang dari penindasan. Singkat waktu, Ye-Wen pun tiba di kediaman Shiitake. Setelah berhasil mengalahkan dua orang tersebut, Ye-Wen bergegas mencari Shiitake ke ruangannya, namun tiba-tiba dan dengan jurus tendangan balet Putri Duyung, Ye-Wen dapat mengalahkan Shiitake. Kemudian tak beberapa lama, polisi pun datang untuk meringkus mereka. Biasalah, mau di film India, Barat, Cina tetap sama ya, polisi datangnya terakhir. Dan tak lupa, seluruh polisi membebaskan seluruh tawanan dan seluruh media meliput berita tersebut dan memuatnya ke dalam surat kabar harian. Kemudian di akhir film diketahui Hong Kong menuntut kebebasan dari penjajahan dan menuntut tindak kekerasan dan diskriminasi. Juga mengatakan seluruh perdagangan manusia tidak akan ada lagi. Dan film pun berakhir, tamat ending yang sangat membagongkan. Nah guys, gimana? Nggak kalah keren kan Ip Man yang ini diperankan oleh artis muda berbakat anak dari Jet Li. Nah, pelajaran yang kita dapat bahwa tegakkan keadilan, tumpaskan penindasan, dan selamatkan orang-orang yang butuh pertolongan. Oh ya guys, ini aku mau bagi-bagi giveaway berupa pulsa untuk dua orang yang beruntung masing-masing 20.000. Caranya gampang, cukup like video ini, subscribe, dan isi komen kamu dengan kata-kata motivasi dan doa-doa yang terbaik untuk Windu Channel Film. Komen yang bagus dan beruntung akan dapat pulsa 20.000 untuk dua orang ya guys. Lumayan kan? Pengumumannya 2 minggu setelah video ini ditayangkan, dan bagi komen yang menang akan saya capture dan saya masukkan ke video selanjutnya. Nah, setelah pengumuman giveaway berakhir. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.